Ini salah satu batang dari tanaman alpukat saya yang besarnya ini sudah 2 genggam lebih. Nah, ini tidak sampai. Ini perkiraan 2 genggam lebih dan ini bercabang 3, itu ada cabang lagi. Untuk besarnya, ini sudah seperti ini untuk lebar dari kanopi kiri kanannya. Ini tingginya juga sekitar 3 meter lebih. Tapi bisa dilihat ini belum berbuah. Umurnya juga sudah 3 tahun lebih. Di tahun yang kemarin itu di umur 2,5 tahun sudah pernah berbunga, tetapi belum jadi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa penyebab kenapa alpukat lama atau sulit berbuah. Ini berdasarkan apa yang sudah saya amati pada tanaman saya sendiri. Itu juga yang ini masih kecil, ini juga sama besar tapi juga belum berbuah. Apa saja penyebab tanaman alpukat lama atau sulit berbuah? Simak video sampai selesai ya. Penyebab yang pertama, pohon dibiarkan terlalu tinggi dan rimbun. Seperti yang sudah saya terapkan pada tanaman saya ini alpukatnya sudah tinggi-tinggi, kurang lebih ada yang 3 meter, 3,5 meter, ada juga yang 4 meter. Ini kalau kita biarkan tinggi, tanaman itu kalau jenisnya buah tetap bisa berbuah walaupun dia tinggi ataupun rimbun. Tetapi alangkah baiknya kalau kita pengen hasilnya cepat, pohon ini bisa berbuah, kita harus lakukan pemangkasan pada pucuk pohon yang seperti itu. Jadi supaya tidak tinggi, karena kalau pohon alpukat atau sejenisnya yang berbuah-buahan itu kalau dibiarkan tinggi, nanti dia proses pembuahannya akan lama karena nutrisinya itu fokusnya untuk pertumbuhan pohon itu sendiri. Untuk rimbunnya juga berpengaruh, karena kalau dilihat yang terlalu banyak daun, yang terlalu banyak ranting seperti itu malah nutrisinya dia terbagi ke berbagai seperti daunnya, percabangan, ataupun rantingnya. Jadi untuk nutrisinya itu tidak bisa fokus untuk pembuahan. Jadi usahakan kalau pohon kalian tinggi, ada pucuknya masih seperti itu, dipotong saja supaya nanti pohonnya ini cepat berbuah. Untuk penyebab kedua, yaitu kurang dilakukan pemeruningan. Seperti yang sudah saya amati pada pohon alpukat saya sendiri ini dulu tidak saya lakukan pemeruningan di awal tanam atau di umur 6 bulan sampai 1 tahun itu tidak saya lakukan pruning. Akibatnya ini yang pertama, pohon terlalu tinggi, kemudian yang kedua daunnya terlalu rimbun, kemudian yang ketiga ini rantingnya terlalu banyak. Proses pruning untuk ranting, dahan ataupun daun itu sangat penting. Biasanya dilakukan di umur kurang lebih 6 bulan setelah penanaman, atau bisa dilakukan setelah berumur 1 tahun. Proses pemruningan ini dilakukan supaya pembentukan batang utama, kemudian percabangan ini bisa terbentuk dengan baik, sehingga nanti harapannya pohon itu cepat berbuah. Kalau seperti ini yang di tanaman saya ini kan seharusnya di pruning karena ini di bagian dalam
ini tidak terkena sinar matahari, justru nanti ini malah bisa menghabiskan nutrisi. Berarti ini juga banyak yang belum saya pruning. Ini banyak juga yang dahan rantingnya yang mengarah ke dalam sehingga tidak terkena sinar matahari. Itu juga yang kecil-kecil seperti itu. Jadi untuk kalian yang baru memulai, usahakan kalian harus pelajari untuk cara mempruningnya di umur berapa, ataupun tekniknya pruning daun, dahan, ataupun pembentukan percabangan. Ini supaya pohon kalian nanti terbentuk dengan baik dan harapannya bisa cepat berbuah. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kurangnya sinar matahari. Setiap tanaman pastinya membutuhkan sinar matahari. Untuk kebutuhannya itu biasanya dari jam 7 sampai jam 3 sore itu yang full. Kalaupun tidak full bisa dari misalnya jam 9 ataupun sampai jam 3 itu tidak masalah, asalkan masih terkena semua. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini tanaman alpukat saya ada yang tidak terkena sinar matahari, itu yang di bagian dalam itu karena memang proses pemberuningan yang dulu ini jarang saya lakukan. Seperti ini juga di bagian dalamnya ini harusnya saya pruning supaya mataharinya masuk ke dalam. Kebutuhan sinar matahari ini sangat penting untuk semua tanaman karena proses fotosintesis atau pemasakan makanan ini terjadi pada daun, dan daun ini harus terkena sinar matahari secara full. Jadi kalau tidak terkena sinar matahari kemungkinan proses masaknya juga akan terganggu. Ibaratnya seperti ini sobat, kita memasak pasti membutuhkan dapur dan juga panas dari api. Kalau daun ini sebagai dapurnya, tempat untuk memasak. Kalau sinar mataharinya itu sebagai api untuk memasak. Jadi kalau kita misalkan memasak walaupun ada dapurnya tapi tidak ada api, atau kalau di tanaman sinar matahari ini pasti juga masaknya kurang maksimal atau malah hasilnya tidak matang. Seperti itu juga pada tanaman. Jadi kebutuhan sinar matahari itu sangat penting. Jadi usahakan kalau kalian menanam di pinggirnya itu harus terbebas dari tanaman supaya tidak terhalang. Ini kalau pada tanaman saya ini juga yang pinggir itu ada pohon jatinya, tapi ini termasuk jauh. Jadi untuk sinar mataharinya ini masih bisa masuk. Keempat, ini yang paling penting sobat, ya ini kebutuhan nutrisi. Sobat semua harus memahami kebutuhan nutrisi tanaman itu seperti apa. Dari proses pertumbuhan sampai pembungaan dan pembuahan itu kalian harus tahu. Jadi untuk proses pertumbuhan itu biasanya tumbuhan membutuhkan unsur hara atau nutrisi nitrogen yang paling banyak. Kalau yang seperti ini masa pertumbuhan, dia harus dipenuhi nutrisinya berupa unsur N. Kalau masa pembungaan sampai dengan pembuahan itu harus diberikan unsur fosfat dan kalium. Jadi kalian harus memahami untuk kebutuhan tanaman untuk masa pertumbuhan, pembungaan sampai dengan pembuahan supaya hasil yang akan kalian harapkan itu maksimal. Seperti di tanaman ini, dulu memang di awal penanaman sampai umur 1,5 tahun ini memang tidak saya berikan pupuk yang maksimal. Akhirnya tanaman ini rimbun tinggi tapi untuk pembuahannya sedikit lama karena memang beberapa unsur hara belum terpenuhi. Jadi ini nanti prosesnya tinggal pemberian pupuk yang mengandung unsur hara P dan K atau fosfat dan kalium supaya hasilnya nanti
pohon ini cepat berbunga dan menjadi buah. Ini penyebab yang terakhir yang menurut saya yang paling penting, ini adalah perawatan. Perawatan itu harus dilakukan dari sejak penanaman sampai nanti proses pembuahan. Perawatan ini meliputi beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Ini yang pertama, pemenuhan nutrisi. Kalian harus tahu nutrisinya untuk masa pertumbuhan, pembungaan, sampai dengan pembuahan. Kemudian juga harus kalian lakukan pruning untuk membentuk percabangan ataupun ranting supaya pohonnya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rimbun, tapi pohonnya bisa menghasilkan buah yang maksimal. Kemudian untuk kebutuhan sinar matahari itu juga diusahakan kalau di kiri kanannya samping pohon itu ada pohon atau apapun yang menutupi pohon alpukat, itu usahakan ditebang atau mungkin dihilangkan supaya kebutuhan nutrisi pada sinar matahari ini tercukupi. Jadi harapannya ini sebagai pengalaman untuk saya sendiri maupun bagi sobat semua yang baru memulai menanam alpukat, usahakan dipelajari ilmunya supaya nanti hasil yang kalian inginkan itu lebih maksimal. Walaupun beberapa ada kendala, tapi setidaknya kita jadi tahu kendala tersebut. Mungkin ada yang kurang maksimal atau hasilnya seperti apa, itu bisa kita jadikan untuk pembelajaran dan pengalaman supaya nantinya kita lebih teliti untuk melakukan perawatan supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu tadi beberapa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pembelajaran untuk saya sendiri maupun kalian semua yang baru memulai. Terima kasih untuk yang sudah menonton, tetap sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.